Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, yang pertama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anisatur Rahman. Saya dari jurusan PAI, Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Kali ini saya akan mempresentasikan atau men-sharing kepada teman-teman materi mengenai kepemimpinan dalam supervisi. Namun kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Ainun Jariyah dan Asmiwati. Nah, langsung saja teman-teman. Materi yang pertama mengenai pengertiannya akan dijelaskan oleh saudari Ainun Jariyah. Adapun poin A tentang pengertian kepemimpinan dalam supervisi. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dengan berbagai metode yang telah ditetapkan dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada menuju pencapaian secara efektif dan efisien. Kalau diibaratkan di sekolah, kepemimpinan dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif merupakan kepemimpinan yang mampu memberikan inspirasi dan teladan yang baik bagi guru, staf, dan pegawai lainnya. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Dan adapun poin B tentang teori-teori kepemimpinan. Kepemimpinan menduduki tempat yang sangat penting dalam supervisi pendidikan. Oleh karena itu, perlu mengkaji teori kepemimpinan dalam organisasi. Afifuddin 2015 mengatakan bahwa teori-teori kepemimpinan yang berkembang saat ini adalah yang pertama, teori genetik. Seseorang menjadi pemimpin karena sudah ditakdirkan sejak lahir, bukan karena dididik. Poin kedua tentang teori sosial. Peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan seorang pemimpin. Poin ketiga, teori situasional, yaitu kepemimpinan bergantung pada situasinya dan melihat kepemimpinan secara psikologis dan sosiologis serta pandangan ekonomi dan politik. Teori keempat yaitu teori ekologis, merupakan penggabungan antara bakat alami dengan pendidikan dan penelitian intensif. Dan teori kelima, teori sosial behavioristik, yaitu kepemimpinan yang dilahirkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, bakat turunan dan kecerdasan yang alami. Yang kedua, pengalaman dalam kepemimpinan. Yang ketiga, pembentukan formal dan organisasi. Yang keempat, situasi lingkungan. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, kesepakatan sosial dan kontrak politik. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai kepala sekolah sebagai pemimpin dalam supervisi. Dalam supervisi ada orang yang disebut sebagai supervisor. Nah, siapa sih supervisor ini? Jadi supervisor itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan supervisi. Pada tingkat kabupaten dan provinsi itu disebut pengawas, pada tingkat kecamatan itu disebut pemilik sekolah, dan pada tingkat sekolah yang bertugas sebagai supervisor adalah kepala sekolah itu sendiri. Jadi kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis akademis saja, namun juga mengenai kualitas guru-guru yang mengajar dalam sekolah itu, mengenai suasana lingkungan sekolah, juga mengenai hubungan sekolah itu dengan masyarakat di luar sekolah. Salah satu tugas kepala sekolah juga menstimulir guru-guru agar dapat mengembangkan kurikulum dan juga dapat mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Nah, ini ada beberapa teknik supervisi yang dapat dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor. Yang pertama yaitu, kepala sekolah hendaknya dapat membimbing para guru untuk dapat meneliti dan memilih bahan ajar mana yang baik dan juga sesuai dengan perkembangan anak dan juga kondisi masyarakat sekitar. Jadi supervisi dalam hal ini dapat dilakukan dengan percakapan pribadi antara kepala sekolah dan juga guru yang bersangkutan.
Yang kedua yaitu membimbing dan mengawasi guru-guru agar mereka pandai memilih metode mengajar yang baik dan melaksanakan metode itu sesuai dengan bahan ajar dan juga kemampuan siswa. Jadi, supervisi dalam hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan observasi dalam kelas. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan rapat-rapat dewan guru secara insidentil maupun periodik yang khusus untuk membicarakan kurikulum, pengembangan metode belajar, dan yang lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengadakan kunjungan kelas yang teratur, mengunjungi guru yang sedang mengajar untuk meneliti bagaimana metode mengajarnya, kemudian melakukan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Yang kelima yaitu mengadakan saling kunjungan kelas antar guru. Jadi hal yang satu ini harus direncanakan sebelumnya dengan sebaik-baiknya, sehingga guru yang akan diserahi mengajar dan dilihat oleh guru-guru lainnya itu benar-benar mempersiapkan diri. Yang keenam, setiap permulaan tahun ajaran, guru diwajibkan menyusun suatu silabus mata pelajaran yang akan diajarkan dengan berpedoman pada rencana pembelajaran atau kurikulum yang berlaku pada sekolah itu. Yang ketujuh, setiap akhir tahun ajaran, masing-masing guru mengadakan penilaian cara dan hasil kerjanya dengan meneliti kembali hal-hal yang telah diajarkan, untuk selanjutnya mengadakan perbaikan-perbaikan dalam tahun ajaran berikutnya. Yang kedelapan sekaligus yang terakhir yaitu setiap akhir tahun ajaran mengadakan penelitian bersama-sama guru mengenai kondisi dan situasi sekolah pada umumnya dan usaha memperbaikinya. Jadi, kepala sekolah sebagai supervisor adalah sebagai pimpinan yang tertinggi yang menilai serta membina juga menjawab permasalahan pendidikan menuju proses pendidikan yang lebih baik. Dan materi yang terakhir itu mengenai syarat-syarat menjadi seorang kepala sekolah. Oke, syarat-syarat kepala sekolah. Sudah kita maklumi bahwa tugas kepala sekolah itu sedemikian banyak dan tanggung jawab sedemikian besar, maka tidak sembarang orang patut menjadi kepala sekolah. Untuk menjadi kepala sekolah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut karena adanya banyak hal yang menyebabkan kesulitan pengangkatan menjadi kepala sekolah. Di antaranya, pertama, pertumbuhan dan perkembangan jumlah sekolah yang sangat pesat dan tidak sesuai dengan jumlah guru yang tersedia. Kedua, adanya ketidakkeseimbangan antara banyaknya guru-guru umum dan guru-guru umum atau sosial yang berjumlah dengan guru-guru fakultas kejuruan. Ketiga, di kota-kota besar kelebihan guru-guru, sedangkan di pelosok sangat kekurangan guru tersebut. Seorang kepala sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinannya yang akan dipegang. Jadi, syarat menjadi kepala sekolah adalah pertama, memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, mempunyai pengalaman kerja yang cukup terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya. Yang ketiga, mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap kepribadian yang diperlukan kepentingan pendidiknya. Keempat, mempunyai keahlian yang luas dan pengetahuan yang luas terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan. Kelima, mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolah. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, karena ilmu itu bukan apa yang dihafalkan, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Dan untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, tetap di rumah aja. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.